lagi dengan saya Widya Junarti. Di pembahasan saya kali ini saya akan membahas tentang apakah kuasa Roh Kudus sama dengan karunia Roh Kudus. Jika kita melihat dari kata kuasa dan karunia, tentu itu sangatlah berbeda dan hal itu tidak bisa disamakan. Yang terlihat samanya di sini dari kata Roh Kudus, tapi dari kata kuasa dan karunia itu sangatlah berbeda. Nah, kita melihat dari kata kuasa. Kuasa adalah kekuatan yang dimiliki oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan kita melihat dari kata kuasa. Kuasa sering sekali berbicara tentang hal-hal yang terlihat besar dan sulit untuk dijangkau manusia. Kasus khusus di dalam Alkitab, tokoh Alkitab yang bernama Musa. Musa membelah laut Teberau. Kenapa hal tersebut bisa disebut kuasa? Karena hanya Musa sendiri yang bisa melakukan hal itu, dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya sama seperti Musa. Nah, jika kita kembali kepada karunia, karunia adalah yang diberikan Roh Kudus itu sendiri kepada seseorang untuk melengkapi pekerjaan Roh Kudus. Dan karunia yang diberikan Roh Kudus kepada manusia itu karunia kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melengkapi seseorang untuk melakukan kasus khusus, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang melengkapi semuanya. Kita juga dapat melihat di dalam Alkitab tentang karunia. Yang pertama, karunia untuk memberitakan Injil. Kita dapat melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Yang kedua, karunia untuk melayani. Kita dapat melihat di dalam Roma pasal 11 ayat 7. Yang ketiga, kita dapat melihat di dalam Roma pasal 11 ayat 8, yaitu karunia untuk memimpin. Dan kita juga dapat melihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11, karunia untuk berbahasa roh. Dan kita dapat melihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9, yaitu karunia menyembuhkan. Masih banyak lagi tentang karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi apakah kuasa dan karunia itu sama? Tidak. Kuasa berbicara tentang apa yang dimiliki Roh Kudus itu sendiri yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Sedangkan karunia berbicara tentang apa yang diberikan Roh Kudus itu kepada manusia untuk melakukan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dunia ini. Jadi pembahasan saya cukup sampai di sini. God bless you all. Shalom.